Hai, Sobat Sinema Update, gimana kabarnya? Perkenalkan, saya Muna binti Waladin yang suka ngawadul tanpa judul, ngomong balelol, hitut bentes melebihi suara petasan. Kali ini, Mumun akan mengupas sebuah alur cerita film yang berjudul Pengantin Iblis. Oke, penasaran dengan alur cerita film ini? Oke, gaskan! Berawal dari dua orang wanita yang bernama Ranti dan Siti yang kebetulan satu profesi yaitu pedagang daging ayam di salah satu pasar. Dan kebetulan mereka satu keluarga, bahkan satu atap, tapi sayang mereka kurang akur bahkan sering bertengkar. Posisinya gantian, enak gak digituin? Ranti seorang janda yang mempunyai anak yang bernama Nina. Pagi itu Ranti buru-buru harus nganterin pesanan daging ke pasar. Belum kawin, nanti kalau kamu udah menikah baru kamu paham. Dan terpaksa harus nyuruh adik iparnya yang bernama Gita untuk antar Nina ke sekolah. Hati-hati. Kenapa Gita yang nganter Nina ke sekolah? Namun, Nina bernasib sial hari itu mengalami kecelakaan dan harus dirawat di rumah sakit dan dokter mengatakan bahwa Nina kritis dan harus segera dilakukan operasi. Kondisi anak ibu saat ini dalam fase kritis. Benturan yang dialaminya cukup berat. Kami akan melakukan tindakan operasi kraniotomi dan berusaha semaksimal mungkin. Ranti yang hanya seorang janda penjual daging dengan penghasilan pas-pasan, meminta izin pada mertua dan adik ipar yang bernama Siti menjual rumah untuk biaya pengobatan anaknya, tapi ditolak sama mereka. Maaf, aku ngerti situasi Mbak. Dan akhirnya Ranti memilih jalan terakhir demi menyelamatkan nyawa anaknya. Ranti memilih bantuan seorang dukun. Walaupun syarat yang diminta begitu berat, akhirnya Ranti menyetujui syarat tersebut, yaitu harus melakukan ritual perkawinan iblis. Dan di setiap malam Jumat Kliwon harus makan jeroan ayam mentah. Dan hasilnya sungguh luar biasa. Nina sembuh total tanpa ada cacat sedikit pun. Nina akhirnya pulang. Eyang, Nina udah sembuh. Kalau kita makan-makan buat ngerayain kesembuhannya Nina ya. Ayo. Mas, Mbak. Ayo. Semenjak Ranti dan Nina sembuh, rumah itu terasa menyeramkan. Singkat cerita, buntut iblis yang dikawin sama Ranti mulai nagih janji syarat yang telah disepakati. Sehingga Siti yang lagi hamil tua dan suaminya yang bernama Bayu menjadi korban kekejaman iblis suami Ranti. Cerita ini cukup sekian dulu karena bibir Mumun sudah ngabudah. Oke, kita lanjut di alur cerita film episode selanjutnya. Bye-bye. Mwah.